Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyah SSMSI. Saya dosen tetap pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2013 dan jabatan fungsional saya saat ini adalah lektor. Bidang ilmu yaitu ekonomi syariah dengan mata kuliah pokok yakni ekonomi mikro Islam dengan bobot 3 SKS. Untuk deskripsi mata kuliah dari ekonomi mikro Islam yaitu mendeskripsikan tentang berbagai konsep dan juga teori dasar ekonomi mikro yang berbasiskan pada landasan ajaran agama Islam sebagai alat analisa kegiatan perekonomian yang berkembang di masyarakat dan atau suatu negara. Untuk CPL dari mata kuliah ekonomi mikro Islam ini yaitu mampu menerapkan dan menguasai apa itu ekonomi, tujuan mempelajari, manfaat mempelajari ilmu ekonomi, dapat membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi modern, mampu menguasai tentang rancang bangun ekonomi mikro Islam, mazhab ekonomi Islam, teori permintaan Islami, teori penawaran, produksi dalam Islam, konsumsi Islami, teori produksi Islam, dan juga menerapkan serta menjelaskan konsep mekanisme pasar dalam Islam dan kaitannya dengan kekinian, biaya produksi, distorsi pasar dalam Islam. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu ceramah, diskusi, case method, dan juga project based learning. Untuk penilaian yang dilakukan selama perkuliahan, yang pertama itu ada kehadiran, etika, dan juga sikap. Kemudian tugas baik itu mandiri, kelompok, kuis, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma jama'a warisman thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah dan doa kafaratul majelis. Oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Masih semangat ya untuk kuliah hari ini setelah kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Banyak, Bu. Oh ya, ada keterangan? Izin katanya, Bu. Oh, izin. Oke, Ada yang sakit juga, Bu. Ada yang sakit, ada yang izin. Oke, siapa saja yang izin dan sakit? Mutia Naina. Mutia Naina. Ini Sama? Mawijatul Hasanah, Ahmad Nawawi, Samsul Arifin. Oke, berarti ada 4 orang ya? Ini, Bu. 4 orang yang izin, ada Mutia Naina, Samsul Arifin, Mawijatul Hasanah, dan juga Ahmad Nawawi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir bersama-sama. Oke, berarti hari ini pertemuan ke-9 kita untuk materi ekonomi mikro Islam. Pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang teori konsumsi Islami. Nah, sebelum ujian tengah semester kemarin kita sudah melakukan perkuliahan yaitu materi tentang teori penawaran Islam. Jadi, apakah ada masih ingat tentang teori penawaran Islami? Ini menjawab. Ya, definisi penawaran Islami apa? Teori penawaran adalah keseluruhan jumlah barang tersedia yang akan ditawarkan pada suatu titik harga dan waktu yang tertentu. Oke, terima kasih Nadia. 100 buat Nadia ya. Oke, kemudian ada yang masih ingat juga tentang hukum penawaran dari Islam? Apakah sama dengan hukum konvensional? Hukum penawaran itu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi juga penawaran barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula penawaran yang ditawarkan tersebut. Ya, terima kasih. Berarti semua masih mengingat ya materi pertemuan kita sebelumnya sebelum UTS. Langsung aja hari ini kita masuk pada pertemuan ke-9 yaitu kita membahas tentang teori konsumsi Islami. Nah,
Untuk teori konsumsi Islam ini juga dalam kegiatan ekonomi itu kan kita ada 3 kegiatan ya. Kegiatan ekonomi kita itu ada 3. Di antaranya ada yang tahu kegiatan ekonomi apa saja? Kegiatan ekonomi ada 3, tapi penawaran kegiatan ekonomi. Ini kan konsumsi ya. Konsumsi ini kan kita melakukan konsumsi ya, semua orang melakukan konsumsi dari lahir sampai dewasa, mungkin sampai meninggal gitu, kita semua melakukan konsumsi. Kegiatan ekonomi ada 3, masih ingat? Ini juga dulu ada di materi kita teori ekonomi mikro. Halimah atau Fauzi? Oke, mengulang sedikit ya. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Ada produksi, konsumsi, sama distribusi. Ya, jadi ini adalah, tapi ini kita masuk ke mikro kan ya, mikro Islam itu bahas tentang teori konsumsi Islam kita. Produksi, konsumsi, distribusi. Kalau produksi itu tentu apa? Membuat, ya, membuat, mengolah barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian konsumsi apa? Menggunakan ya, konsumsi menggunakan, memakai, menghabiskan, bisa ya, nilai jasa ataupun barang untuk kebutuhan. Ya, kemudian yang ketiga kegiatan ekonomi distribusi. Berarti apa? Membuat kamu jauh kan? Nah, tadi produksi yang membuat ya, menyalurkan. Jadi menyalurkan hasil produksi kepada konsumen ya. Biasanya orang yang melakukan produksi disebut sebagai produsen ya. Yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen, dan yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Oke, lanjut kita masuk ke teori konsumsi Islami, pertemuan kita ke-9. Untuk tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu tentang pengertian konsumsi, kemudian prinsip konsumsi, dan juga tujuan konsumsi dalam Islam ya, karena konsumsi dalam Islam itu berbeda dengan konsumsi secara umum atau dalam konvensional. Oke, kita lanjut. Kemudian pokok bahasan kita hari ini yaitu tentang pengertian konsumsi, kemudian ada prinsip-prinsip konsumsi, fungsi utilitas, ini manfaat ya, utilitas ini manfaat, kemudian peningkatan utilitas atau optimal solution, tujuan konsumsi, keinginan manusia dan pemenuhannya, kemudian ada konsep utilitas Al-Ghazali dan maslahat ad-din wa dunia. Sebenarnya bukan keinginan, maaf ya, ini salah, kebutuhan ya, kebutuhan manusia dan juga bagaimana cara pemenuhannya. Oke, kemudian untuk yang pertama yaitu pengertian, jadi definisi konsumsi. Nah, untuk definisi konsumsi sendiri, konsumsi tadi sudah ada yang menjawab ya untuk definisi. Nah, konsumsi itu bagian dari penghasilan yang digunakan untuk membeli barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi catatannya adalah penghasilan yang kita peroleh itu kita belanjakan untuk barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan berbeda dengan keinginan, karena dalam Islam kan ada want dan juga ada need. Itu kebutuhan, want itu keinginan. Jadi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu nanti ada prioritas, ya, ada prioritas. Nah, kemudian untuk definisi yang kedua tentang konsumsi itu menurut Myers bahwa konsumsi itu penggunaan barang ataupun jasa yang berlangsung dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sama. Jadi poinnya ada pada kebutuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam ilmu ekonomi, definisi dari konsumsi itu setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup. Nah, kalau dalam Islam tentu kita ingin memenuhi kebutuhan baik barang ataupun jasa untuk kelangsungan hidup itu kan secara maslahah ya, bagaimana pemanfaatannya untuk individu, keluarga dan juga halayak gitu ya, untuk orang yang membutuhkan. Jadi nanti penghasilan yang kita peroleh itu tidak hanya habis untuk konsumsi saja gitu. Tapi kalau dalam Islam kalau kita gambarkan gitu ya, rumus konsumsi ya, biasanya kalau dalam konven itu rumus konsumsi itu pendapatan itu sama dengan konsumsi gitu. Jadi pendapatan itu hanya habis untuk konsumsi saja gitu.
Tetapi kalau dalam Islam, pendapatan atau penghasilan itu kita gunakan untuk zakat, infak, sedekah, dan juga konsumsi. Semakin banyak penghasilan atau pendapatan yang kita peroleh, ya, semakin banyak zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan. Tapi kalau di dalam konvensional itu kan semakin banyak pendapatan akan semakin banyak konsumsi, karena keinginan yang akan dipenuhi, dia ingin mencapai kepuasan maksimal, gitu ya, bukan kebutuhan. Oke, ini untuk definisi atau pengertian konsumsi. Kita lanjut tentang prinsip-prinsip konsumsi. Nih. Nah, kalau menurut Abdul Manan, prinsip konsumsi itu ada 5, yaitu prinsip keadilan. Tentu kita harus berbuat adil, ya, adil untuk siapa saja. Jadi harta kita itu kan kita gunakan untuk penghasilan harta yang kita peroleh itu kan kita gunakan untuk membiayai kebutuhan, gitu ya, kebutuhan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, membantu orang lain ini kan harusnya bisa adil, gitu ya, tidak membeda-bedakan ras, suku dan lain sebagainya, agama, gitu. Jadi harus adil rata, gitu. Semua. Kalau kita sebagai muzaki, kita yang berlebihan harta, tentu kita akan membantu orang yang kekurangan, gitu, mustahil. Kemudian prinsip keberhasilan. Ini yang kedua. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hatian, dan juga prinsip moral. Ini menjadi prinsip konsumsi yang penting, moral, akhlak di dalamnya. Jadi dalam konsumsi juga tidak mengabaikan akhlak. Jadi misalnya kita mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, misalnya ini kan dilarang dalam Islam, ya. Misalnya riba, gharar, maisir, gitu, sesuatu yang dilarang dalam Islam. Jadi kita harus perhatikan 5 prinsip konsumsi ini. Kemudian, nah ini ada dalam konsumsi itu ada fungsi utilitas. Jadi tingkat kepuasan atau yang disebut dengan utility function, ya, tingkat kepuasan dalam ilmu ekonomi itu biasanya digambarkan oleh kurva indifferent atau indifferent curve. Jadi indifferent curve atau kurva indifferent itu biasanya menggambarkan tingkat kepuasan antara dua barang atau jasa yang keduanya disukai oleh konsumen. Ini kasih contohnya. Nah, teori utility function ini dibangun menggunakan 3 aksioma pilihan rasional. Yang pertama, completeness atau kelengkapan. Jadi kelengkapan ini aksioma apabila misalnya barang A lebih disukai daripada barang B, barang B lebih disukai daripada barang C, tentu barang A lebih disukai daripada barang C. Ini aksioma yang pertama atau kelengkapan. Yang kemudian yang kedua transitivity atau transitivitas itu misalnya transitivitas atau transitivity. Misalnya kedua barang itu, barang A dan B itu disukai, gitu ya. Tentu barang yang mendekati dengan barang A itu lebih disukai pada barang B. Itu transitivity. Dan juga continuity yang ketiga atau kontinuitas atau keseimbangan, yaitu yang ketiga kontinuitas. Kemudian peningkatan utilitas atau optimal solution. Ini optimal solution itu kepuasan maksimal. Kepuasan maksimum yang diperoleh oleh seorang konsumen ini terjadi nanti pada titik persinggungan antara kurva indifferent dengan budget line. Budget line itu garis pendapatan, ya. Jadi maksimal utility atau optimal solution, peningkatan utilitas itu kepuasan maksimal seorang konsumen terjadi pada titik persinggungan antara kurva indifferent dengan budget line atau garis pendapatan. Nah, konsumen dia dapat memaksimalkan kepuasannya dengan cara memaksimalkan utility function pada budget line tertentu. Jadi dia memaksimalkan kepuasan, fungsi kepuasan pada pendapatan yang maksimal. Atau kedua dengan cara meminimalkan budget line, jadi meminimalkan garis pendapatan pada utility function tertentu. Jadi ada 2 cara yang bisa ditempuh untuk optimal solution. Nah, ini ada kurva tipe fungsi utilitas. Misalnya, ini kan biasanya garisnya itu condong ke kanan, ya. Jadi ada kurva tipe fungsi utilitas, ada 2 barang. Ada 2 barang, yaitu halal, X itu halal. Seseorang tentu dia akan mengkonsumsi sesuatu yang halal saja, ya. Ini nanti garisnya lurus ke atas, condong ke kanan. Ini yang ini, ya, yang ini. X halal, Y halal, tentu dia akan mengkonsumsi, seseorang akan memilih konsumsi barang yang halal.
produk, barang ataupun jasa yang halal. Kemudian yang ketiga, apabila diadakan misalnya barang itu halal dan haram, dia haram, X-nya haram, tentu seseorang akan memilih yang di sini ya, yang ketiga ini ya, dia akan memilih barang yang halal saja. Jadi dia tidak mengkonsumsi barang yang haram. Nah, dan yang keempat itu barang Y halal, X halal, dia condong memilih ke yang halal. Jadi seorang muslim itu ketika dia sudah tahu syariat, akidah, ilmu dan amal, tentu dia akan mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, tidak mengkonsumsi yang haram. Nah, kemudian ada kurva optimal solution, kurva indifferent dan budget line. Jadi yang di sebelah kiri ini kurva indifferent, yang di sini adalah budget line. Budget line itu yang ini, yang garis lurus ini ya, yang garis menyambung ini itu budget line atau garis pendapatan seseorang. Nah, untuk yang ini U1, U2, U3 itu adalah utility 1 atau utilitas 1, 2 dan utilitas 3 itu. Jadi semakin tinggi tingkat utilitasnya itu semakin bagus, itu paling tinggi itu di U3 gitu ya. Kemudian yang ini budget line. Kalau di budget line ini ada garis X, ada garis Y. Nanti oke, kita lanjut ya. Kemudian tujuan konsumsi dalam konvensional dan Islam itu tujuannya berbeda ya, tujuan konsumsi. Nah, kalau tujuan konsumsi konvensional itu kan mencari kepuasan maksimal, ingin memenuhi kepuasan maksimal. Kadang juga mungkin dia akan memunculkan keinginannya sendiri saja, mengabaikan keinginan orang lain. Terus secara umum ya, konsumsi secara umum. Dan tetapi bahwa dalam Islam itu kita mengkonsumsi itu tujuannya untuk menolong, jadi sarana menolong untuk beribadah kepada Allah dan mencari maslahat dengan konsumsi. Dengan penghasilan yang kita peroleh kita bisa melakukan konsumsi gitu ya. Kalau penghasilan kita banyak kita bisa menolong ya. Kalau kita konsumsi kita baik, halal thayyiban ya, halal dan baik, prosesnya baik ya, zatnya baik dan segala macamnya semuanya baik, halal yang diridhoi, yang dihadirkan dalam Islam, tentu ini sebagai penolong kita manusia. Kita ini kan kita harus sebagai hamba ya, sebagai khalifah wajib gitu ya beribadah kepada Allah, Tuhan beribadah kepada Allah. Nah, Innamal a'malu bisa ilah dulu gitu ya, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Nah, kita berkonsumsi itu tujuannya sarana penolong kita untuk beribadah kepada Allah, agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah yang lebih bagus, ibadah yang lebih khusyuk gitu ya. Karena segala kebutuhan kita terpenuhi. Kalau kita lapar mungkin ibadah juga tidak khusyuk. Jadi itu kan ada cerita ya, kalau ada makanan, disajikan makanan gitu ya, mau makan dulu atau mau ibadah dulu, sholat dulu gitu. Lebih baik kita makan dulu gitu ya, baru sholat gitu, karena supaya kita tidak memikirkan gitu ya, sholat nanti tidak khusus memikirkan makanan, jadi makan dulu. Nah, porsinya juga nanti berbeda ya. Kan dalam Islam itu diajarkan tadi tidak boleh boros, tidak boleh berlebihan, berada di tengah-tengah, wasotan gitu ya. Jadi kita mengkonsumsi itu kan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu kan ada aturannya juga gitu ya. Jadi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Karena segala sesuatu yang kita konsumsi kalau berlebihan juga pada akhirnya kan tidak enak ya. Makan misalnya, kita lapar, makan 1 piring, masih lapar, misalnya makan lagi 2 piring. Alhamdulillah kenyang gitu ya, tapi karena nafsu gitu, karena keinginan gitu, tambah lagi 1 piring, 3 piring tambah lagi, akhirnya perut begah, tidak enak kan, akhirnya mengurangi nilai utilitas tersebut gitu ya. Nah, ini tujuan konsumsi antara konven dengan Islam itu berbeda. Kemudian keinginan manusia dan pemenuhannya. Nah, keinginan itu kebutuhan yang dapat dipuaskan. Keinginan manusia digolongkan menjadi 3. Di antaranya ada keinginan yang penting, ada yang nyaman, dan juga ada yang mewah. Jadi yang penting dulu, yang penting apa nih yang diprioritaskan gitu ya. Kemudian kenyamanan, baru kemewahan. Kemudian konsep utilitas Al-Ghazali nih. Al-Ghazali menyebut utilitas sebagai kebaikan bersama atau maslahat dunia dan akhirat ya.
Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Al-Ghazali mengelompokkan mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa masoli yang memberikan manfaat ataupun mafsadat, ya, yang memberikan manfaat ataupun yang tidak memberikan kemanfaatan atau anfaedah, ya. Nah, kemudian Al-Ghazali yang ketiga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan, kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas itu sendiri. Gitu. Nanti kan kebutuhan tadi sudah diadakan yang dahulunya kajian dan juga hasilnya. Nah, maslahat dunia dan akhirat, gitu ya. Jadi maslahat kesejahteraan itu tentu kesejahteraan agama dan dunia, kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi jangan hanya masalah dunia yang ingin kita capai itu mengabaikan akhirat, karena kita sebagai muslim gitu ya wajib dunia terpenuhi, akhirat juga terpenuhi gitu. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi 5 tujuan dasar dalam masalah itu yang pertama hifzuddin gitu ya, hifzuddin, kemudian hifzun nafs, hifzul nasl, hifzul mal, dan juga hifzul akal. Jadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta dan menjaga akal. Jadi jangan kita mengkonsumsi sesuatu yang dilarang. Misalnya minum khamar akan merusak akal, misalnya pada akhirnya merusak jiwa, merusak agama. Dengan mabuk misalnya tidak ibadah dan lain sebagainya. 5 tujuan dasar dalam masalah ini harus kita jaga, dari menjaga agama sampai dengan menjaga akal. Ya. Oke, mungkin ini materi untuk hari ini tentang konsumsi Islam. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh diskusi ya kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh dua pertanyaan. Ibu bisa bertanya. Masalah apa yang ditimbulkan karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia? Oke, jadi gini, kebutuhan itu kan ada batasnya, ya. Yang tidak ada batas itu adalah keinginan. Jadi kebutuhan itu karena adanya mungkin ketidakseimbangan, ya, antara faktor sumber daya alam, faktor sumber daya yang tersedia dengan apa yang diinginkan. Tapi sebenarnya dalam Islam ya, dalam Al-Quran itu kan sebenarnya jelas ya, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di alam semesta itu cukup gitu. Bagaimana kita sebagai manusia bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan tidak merusak alam, misalnya gitu ya, misalnya merusak alam tambang misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan harusnya kita bisa menjaga ya, karena jadi kebutuhan dan keinginan itu berbeda gitu ya. Jadi kebutuhan itu ada skala prioritas, kalau keinginan tidak ada. Keinginan itu kan ada memiliki nafsu gitu. Kemudian ada lagi kah yang mau ditanyakan? Apa saja batasan konsumsi dalam Islam? Batasan konsumsi dalam Islam tentu kita tidak boleh mengkonsumsi segala sesuatu yang dilarang dalam Islam. Tidak boleh mengkonsumsi yang borok, riba, maisir, lagi itu ya yang dilarang. Sebenarnya dalam Al-Quran yang nama maisir adalah orang mengizir. Sebenarnya Allah mengharamkan darah dari mazi, ya, sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan lain sebagainya. Kemudian mengkonsumsi segala sesuatu secara berlebihan, ya, takzir, isram tadi, takzir itu kan boros ya, isram itu berlebihan, berfoya-foya, hidup bermewahan itu dilarang. Jadi segala sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam itu harusnya kita tidak kerjakan. Oke, terakhir ya, kita tutup perkuliahan ini. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, gua akan memberikan kesimpulan sedikit tentang teori konsumsi Islami, bahwa teori konsumsi Islami itu berbeda dengan konsumsi secara umum atau konvensional. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita ikuti dalam Islam, itu diantaranya ada kaidah syariah gitu ya, kemudian kaidah kuantitas, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita dilarang mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, dan dilarang dalam ajaran Islam kita hanya mengkonsumsi sesuatu yang halal thayyiban. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya, bisa mempraktekannya di kehidupan nyata kita gitu ya. Kita tidak pernah mengkonsumsi segala sesuatu yang dilarang, borok, riba, maisir dan lain sebagainya. Itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.
Hidayat